Perkenalkan, nama saya Risman Albert, saya dari TPD NIM 2001146. Perkenalkan, nama saya Yusafat Palinggi, NIM 2001147. Perkenalkan, nama saya Raul Alberto Lubalu dan NIM saya 2001145. Nama saya Fatima, NIM 2001149. Perkenalkan, saya Seren Gevani dengan NIM 2001148. Praktikum osilasi pegas F2. Bagaimanakah cara kita dapat menentukan konstanta pegas dalam melakukan praktikum osilasi pegas menggunakan PET dan melakukan perhitungan periode T dengan satuan S dan M massa 125 gram dan bertambah-tambah 5 gram sampai 300 gram ditarik 60 cm dari titik setimbang pegas dan dengan menghitungnya menggunakan satu getaran dengan menggunakan rumus T sama dengan 2pi akar M per K dan mencari konstanta Mg sama dengan 4pi kuadrat per K menjadi K sama dengan 4pi kuadrat per Mg. Maka hasil yang didapat adalah seperti yang ada pada tabel data dan grafik. Abstrak, gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Dalam melakukan praktikum osilasi pegas, menggunakan PET dan menggunakan perhitungan periode T, dengan satuan S sekon dan M massa 125 gram dan bertambah-tambah 5 gram sampai 300 gram ditarik 60 cm dari titik setimbang pegas dan dengan menghitung menggunakan satu getaran dengan menggunakan rumus T sama dengan 2V akar M per K dan mencari konstanta Mg sama dengan 4V pangkat 2 per K menjadi K sama dengan 4V kuadrat per Mg. Maka hasil yang didapatkan adalah seperti yang ada pada tabel dan grafik. Latar belakang beberapa benda yang melakukan gerak secara berulang-ulang dalam dimensi ruang yang disebut dengan osilasi. Osilasi adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Permasalahan berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang harus kita tangani yaitu menentukan besaran tetapan pegas dan beberapa besar tetapan yang digunakan. Tujuan dari praktikum kita yaitu menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani dengan mengujinya pada pengaplikasian menggunakan PET agar mahasiswa mengerti dan dapat menentukan nilai konstantanya pada tabel. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya seperti berikut. F sama dengan MA. Pemulihan pada pegas ini sebanding dengan gangguan atau simpangan yang diberikan pada pegas. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Hooke. Kemudian persamaannya dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan Kx dengan F adalah gaya N, K adalah konstanta pegas, N atau M dan X adalah perubahan panjang pegas. Ketika pada sebuah pegas dibebani dengan sebuah massa M1, maka gaya yang menyebabkan pegas bertambah panjang adalah gaya dari massa tersebut, sehingga berlaku Mg sama dengan Kx. Selain dengan cara pembebanan, konstanta pegas K dapat dicari dengan getaran. Pada pegas, sebuah benda massa M dibebankan pada pegas dan disampingkan dari posisi setimbangnya, maka akan terjadi getaran pegas dengan periode getaran T sebagai berikut. T sama dengan 2πr akar M per K sama dengan T kuadrat sama dengan 4πr pangkat 2 M per K.
Berikutnya yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama, buatlah grafik antara T kuadrat dengan total massa yang digunakan. Tentukan konstanta pegas tersebut. Berikan analisis Anda hubungan antara massa benda dan periode serta apa pengaruhnya terhadap nilai konstanta pegas. Maka kita jawab, dari data dan hasil praktikum yang telah kita pelajari, kita dapat mengetahui massa beban berpengaruh terhadap periode. Jadi semakin besar massa beban yang diberikan pada pegas, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan pegas untuk melakukan getaran, sehingga periode yang dihasilkan semakin besar. Kemudian dari hasil praktikum yang kita lakukan, kita dapat mengetahui ternyata faktor yang memengaruhi nilai konstanta pegas diantaranya adalah massa beban yang diberikan. Jadi jika semakin besar massa yang diberikan, maka semakin kecil konstanta pegas. Kita akan masuk pada analisis dan pembahasan, yaitu pada nomor 2, berapa nilai konstanta pegas yang diperoleh? Mengapa bisa demikian? Jawab. Pada grafik 1, kita dapat menggunakan rumus Mg sama dengan 4V kuadrat per K. Kemudian, kita ubah menjadi K sama dengan 4V kuadrat per Mg. Jika Mg sama dengan 0,008 dan V sama dengan 3,14, maka tentukanlah nilai konstantanya. Kemudian kita pakai menggunakan rumus Mg sama dengan 4V kuadrat per K. Kita ubah untuk mencari konstantanya menjadi K sama dengan 4V kuadrat per Mg. Terus kita baca lagi di bawahnya, K sama dengan 4 kali 3,14 kuadrat per 0,008, K sama dengan 4,92 N per M. 0,008 itu kita dapatkan dari hasil grafik 1 yang menggunakan rumus Y sama dengan M kali X. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode percobaan, di mana peralatan yang kita gunakan yang pertama adalah modul 1 osilasi pegas dengan kode F2. Terus yang kedua dengan menggunakan link pad untuk melakukan percobaan praktikum. Terus yang ketiga, kita menggunakan laptop dan alat tulis untuk menulis hasil data yang kita peroleh dari hasil praktikum. Kemudian masuk pada diagram alir. Start, terus buka pad, kemudian set variabel dan massa beban, kemudian menggantungkan massa pada pegas. Selanjutnya, tarik pegas sejauh X pada pengukuran semua data yang terkumpul. Terus menggunakan grafik dan membuktikan nilai gradien. Kemudian presentasi. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka Moses and Springs dan kita pilih lab. Kemudian kita atur spring konstannya ke 4. Dan masanya kita yang kita miliki itu sesuai dengan yang telah diberikan oleh dosen, dan massa pada kami kelompok 5 yaitu dari 125 sampai 300 dengan tiap masanya ditambah 5 gram. Kemudian kita coba pada 125. Kemudian kita atur displacement natural lag dan mass equilibrium, movable line, dan period range. Kemudian kita atur gravity-nya 9,8 meter per sekon. Kemudian kita aktifkan velocity. Kita gunakan mistarnya. Kemudian kita mengambil jarak pada 60 untuk menarik pegasnya. Kemudian kita taruh waktunya di sini. Kemudian kita ambil massa bebannya. Kita kasih ubah dari normal ke slow supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Kemudian kita tarik massa bebannya pada jarak 60. Kemudian kita mulai. Kita menggunakan satu periode atau satu getaran.
Kita on pause dan hasilnya 1,07. Waktunya 1,07. Kemudian kita reset, kita tambah dengan 5 massa. Jadi 130 gram, kemudian kita tarik lagi pada jarak 60. Kemudian kita reset ulang kembali waktunya, kita mulai. Kita hitung menggunakan 1 getaran. Stop. Dan hasilnya 1,11. Terus kita coba lagi pada percobaan yang ketiga. Waktu kita reset, kita tambah lagi 130 gram, kita tambah 5. Terus kita tarik lagi kembali sampai ke jarak 60. Terus kita mulai. Kita stop. Dan hasilnya itu 0,1,16. Terus hasil data yang telah kita lakukan pada praktikum kita catat pada tabel, dengan tabel yaitu tabel 1 berisi data massa, periode, dan periode kuadrat, di mana bisa dilihat massa itu adalah 125 dan T-nya sama dengan 1,07, di mana T kuadratnya 1,1449. Kemudian massa yang kedua dengan pertambahan 5 gram, 130, T-nya 1,09, dan T pangkat 2-nya 1,1881. Begitu terus pula pada hal selanjutnya, dengan angka-angka selanjutnya. Kemudian dari hal tersebut, dari tabel kita buatkan pada grafik, yaitu data massa terhadap periode. Nah, dari data massa terhadap periode kita mendapat rumus Y sama dengan MX. Dan dari situ kita bisa menghitung analisis dan pembahasannya. Sekian. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Dari percobaan yang dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Jika semakin besar masa beban yang diberikan pada pegas, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan pegas untuk melakukan getaran sehingga periode yang dihasilkan semakin besar. 2. Jika suatu pegas diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang dan jika dilepas akan kembali seperti semula. 3. Dari persamaan elastisitas pegas, nilai dari konstanta K dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan minus K kali X apabila perpanjangan X dan gaya F diketahui. 4. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangannya. 5. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik, yaitu berulang-ulang. Saran. Kiranya pada praktik percobaan dapat secara langsung untuk menjelaskan menggunakan alat nyata. Dalam penggunaan web memanglah sangat efektif untuk masa pandemi, tetapi tidak semaksimal hasil yang kita dapat dalam praktik langsung secara nyata.